Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ihsan Effendi dari Latsar CPNS Kabupaten Bogor Angkatan Ketiga dengan NDH nomor 15. Di sini saya akan melakukan penugasan video monolog yang berkaitan dengan instansi kerja saya, yaitu RSUD Ciawi. Di sini saya akan memaparkan dari sejarah RSUD Ciawi, struktur organisasi, dan lain-lainnya berkaitan dengan SMART ASN dengan teman saya AI. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan. Siapi? Halo guys, kenalin nih RSUD Ciawi, rumah sakit kece di Kabupaten Bogor yang udah nemenin masyarakat dari tahun 1993 loh. Awalnya sih RSUD Ciawi cuma rumah sakit kelas D, tempat tidurnya 40 doang. Tapi nggak lama naik level jadi kelas C, pasien makin banyak, pelayanan spesialis udah ada 14 jenis. Tahun 2006 dibangun nih gedung A buat IGD, ruang perawatan bayi sama kamar VIP. Terus di 2007 RSUD Ciawi resmi jadi rumah sakit kelas B non pendidikan. Tempat tidurnya nambah lagi jadi 174. Nggak berhenti di situ. Tahun 2010 resmi jadi Badan Layanan Umum Daerah biar makin fleksibel ngatur pelayanan. Dan tahun 2012 boom, akreditasi 16 pelayanan dengan nilai bagus. Sampai sekarang RSUD Ciawi terus upgrade biar jadi rumah sakit pilihan nomor 1 di Bogor. Oke, selanjutnya itu pemaparan visi dan misi. Untuk visi kami adalah menjadi rumah sakit terpercaya dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian pilihan masyarakat. Misi kami yang ada beberapa poin, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, meningkatkan pengelolaan manajemen yang profesional dan akuntabel berbasis teknologi informasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas ramah lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan potensi layanan menuju rumah sakit kelas B pendidikan. Dan yang terakhir, meningkatkan kapasitas sumber daya rumah sakit bertaraf internasional. Dan untuk bagian struktur instansi bisa dijelaskan untuk melalui AI kembali. Baik, kita mulai dari pucuknya. Direktur. Beliau inilah yang memimpin seluruh jalannya rumah sakit, memastikan semua unit bekerja sesuai jalurnya. Di bawahnya ada jajaran manajemen yang mengatur urusan pelayanan dan administrasi. Bagian pelayanan membawahi tim medis, keperawatan, dan unit-unit penunjang yang bertugas langsung melayani pasien. Sementara bagian administrasi dan keuangan menangani pencatatan, perencanaan anggaran, hingga memastikan semua kebutuhan rumah sakit tersedia tepat waktu. Tak ketinggalan, ada juga tim pengawas yang memastikan semua berjalan sesuai aturan dan standar mutu. Ibarat kata orang Sunda mah, ulah nepika salah resep. Jangan sampai salah resep atau salah arah. Semua elemen ini saling bekerja sama demi mewujudkan pelayanan rumah sakit yang optimal. Nah, tapi kalau dilihat-lihat, struktur organisasinya panjang banget ya. AI-nya sampai ngelirik jam. Aduh, daripada kelamaan nunggu, mending kita langsung lanjut ke slide berikutnya aja. Terima kasih untuk pemaparan struktur organisasinya. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan fungsi penata anestesi. Tugas dan fungsi penata anestesi dijelaskan di Permenpan nomor 11 tahun 2017. Ini saya akan merangkum beberapa fungsi dan tugas sebagai penata anestesi. Yang pertama, melaksanakan asuhan kepenataan anestesi secara menyeluruh dari bagian pra-anestesi, intra-anestesi, dan pasca-anestesi. Yang kedua yaitu membantu dalam pelaksanaan anestesi di bawah supervisi dokter. Yang ketiga, mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan angka kredit melalui pelaksanaan tugas fungsional dan pengembangan. Sekarang kita masuk ke bagian transformasi Smart ASN. Smart ASN itu bukan robot dan bukan juga tokoh superhero, tapi pegawai negeri masa kini yang harus semakin cerdas, adaptif, dan gesit. Ada 6 ciri utama
Smart ASN, integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing, serta kemampuan membangun jejaring. Sebagai penata anestesi, semua ini penting banget. Integritas, supaya nggak salah dosis. Profesionalisme, biar pasien nyaman dan aman. Wawasan global, supaya tahu perkembangan teknik anestesi terbaru. Penguasaan teknologi, ya jelas, karena sekarang pemantauan pasien pun serba digital. Bahasa asing, siapa tahu pasiennya turis, minimal bisa bilang relax, tarik napas. Atau kalau sedikit bumbu Sunda, tarik napas heula atu. Pokoknya Smart ASN itu kayak upgrade sistem. Kalau nggak ikut berkembang nanti malah lemot, kayak HP jadul. Jadi ayo kita jadi ASN yang cepat melek Si Smart ASN-nya, kita sudah sampai penghujung video, dan di bagian penutup ini ada sebuah moto untuk di rumah sakit RSUD Ciawi. RSUD Ciawi, rumah sakit terpercaya pilihan masyarakat. Bersama kita wujudkan pelayanan kesehatan bermutu untuk Bogor yang sehat dan Indonesia yang lebih maju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.